Hai, selamat datang di FZ Masura Channel, tempat berbagi wawasan ringan. Kali ini lanjutkan video sebelumnya mengenai kamera parkir dan display untuk kamera parkir. Kali ini saya mau praktek atau mau memasang di mobil. Hanya karena ini mobil versi terendah, kapasitasnya hanya standar, termasuk head unitnya ini nggak ada displaynya, jadi ini hanya support file suara, MP3, WMA, Windows Media Audio, WAV, segala macam. Jadi ini tidak bisa buat ngeplay video, jadi memang nggak ada entertainment yang untuk video. Jadi karena hal tersebut, kita akan menggunakan monitor ini hanya untuk display ketika parkir. Jadi kalau ketika jalan tidak dipergunakan. Nah, karena fungsinya hanya untuk mundur aja, maka saya akan memfungsikannya itu hanya untuk display mundur, dan ini akan aktif hanya pas mundur. Power untuk kamera dan power untuk displaynya kita ambil langsung dari lampu mundur, power lampu mundur ya. Jadi kita ambil itu. Kelebihannya, jika maju, ketika ini tidak digunakan, kita tidak ada konsumsi power sama sekali. Jadi energi dari baterai itu nggak terpakai sama sekali, hanya ketika mundur nyala. Kurangannya, ketika mundur dan maju, butuh mundur dan maju beberapa kali, maka monitornya itu akan on off mengikuti transmisi mundurnya. Tapi sebenarnya ini nggak masalah sih, karena biasanya sih nggak terlalu banyak ya kita mundur dan maju. Nah, lanjut kayak dengan di video kemarin saya pernah bahas nih, ini ada kabel tambahan merah, ini kita akan fungsikan di sini. Jadi sebenarnya kabel merah ini fungsinya diperuntukkan untuk head unit yang ada displaynya, ada screennya. Nah, biasanya kalau misalnya ini kan otomatis nih, ketika ada sinyal di lampu di kamera parkir, dia akan otomatis pindah dari AV1 ke AV2, dari tampilan video hiburan atau entertainment ke video parkir, tampilan kamera parkir. Nah, kalau di head unit biasanya mereka nggak otomatis seperti itu, mereka butuh trigger. Jadi kasih arus positif di head unitnya. Jadi ada satu kabel, ada input di situ, butuh trigger buat arus positif untuk trigger atau memindahkan tampilannya. Ini sih sebenarnya fungsi di line 1 dan line 2 nya itu, di AV dan 1 dan 2 nya itu dia menggunakan switch, semacam switch NC dan NO. NC normal close dan NO normal open. Jadinya ketika dikasih arus positif dia akan men-switch. Nah, ini fungsinya. Nah, karena kita nggak menggunakan itu, dan ini udah kita menggunakan ini pun sebenarnya otomatis. Jadi kabel positif ini saya akan gunakan untuk power LCD-nya. Cara nyambungnya sama. Untuk LCD powernya ini sambung sini. Nanti saya tambah simulasi ya biar gampang. Ini kabel positifnya merah masuk ke sini. Nah, nanti ini kan masuk ke kamera. Kamera akan kita sambung positifnya ke positif kabel lampu mundur. Masuk sini. Kamera mundur. Nah, nanti kabel merah yang satunya untuk kabel RCA. Nah, ini ikut di positif ini. Jadi ini dua kabel digabungin satu dan dimasukkan ke lampu mundur. Jadi ini akan nyala. Nah, untuk yang di monitor positif masuk ke yang merah tadi ya kabel. Negatif disarankan sih masuk ke ground atau bodi mobil. Tapi
Kalau tidak pun tidak masalah, karena di kabel RCA yang kita pakai ini, di RCA nya ini ada groundnya, jadi udah pakai ground ini udah cukup, jadi ini tidak digunakan pun tidak apa-apa, walaupun disarankan ke ground agak lebih baik sih. Kita langsung aja ya, kita coba pasang dulu di kopsnya aja. Ini contoh aja, saya masukkan ke yang terlihat di sini deh. Kita masuk display. Lalu kabel powernya kita salah sini ya, kabel CA kuning, sedangkan positif untuk powernya masuk ke sini. Sambung biasa. Saya nggak pakai ground ini karena saya memanfaatkan ground yang ada di kabel RCA nya aja. Oke. Power yang untuk kabel power udah dimasukin, RCA udah masukin, berarti instalasi untuk displaynya ini udah selesai. Kita masuk ke kamera. Ini kan kameranya kemarin sebenarnya kita udah omongin ya sambungannya, enggak standar aja. Powernya ini. Nah, untuk mengambil power dari lampu mundur ini sama ini kabel power yang sini kita gabungin positifnya positifnya ini nanti ke positif lampu mundur, yang ini ke ground body atau ke negatif di lampunya juga bisa. Selesai. Ini penyambungannya. Kita tinggal nyambung ke lampu mundur ya. Kita akan bongkar belakang untuk lampu mundur. Tips aja nih, karena ini mobil versi terendah, tapi sekarang kan setiap mobil dengan versi terendah sekalipun sudah disediakan atau sudah ada built-in sensor parkir. Nah, tipsnya untuk memudahkan narik kabel atau mendapatkan power dari lampu mundur, triknya adalah kita ikut dari sensor mundur, sensor parkir mundur tuh. Kenapa? Karena alat itu mengambil arus yang sama dari lampu mundur. Jadi kita akan memanfaatkan itu ya. Caranya gampang, kita mendengarkan suara beepnya, lalu kalau di mobil ini yang terdengar itu di sebelah kiri sih. Jadi saya mau langsung bongkar di sebelah kiri. Setelah itu kita tinggal cari kabel yang arus dari lampunya. Setelah itu udah, kita tinggal sambung aja.
Oke, lanjut ke bongkar bagian belakang. Saya mau cara gampangnya aja, saya mau cari jalur dari lampu mundur yang tersambung juga sama sensor parkir. Sensor parkir kan jalurnya ambil dari lampu mundur juga ya, jadi biar lebih gampang nyarinya, saya langsung mau bongkar ini. Ini ada di bagian sini suaranya dari sini. Jadi kita pakai ini biar gampang. Gampang, ini gampang nih, nggak perlu banyak baut karena ini hanya kancing-kancing. Di sini ada satu juga. Info aja, ini saya pakainya Honda Brio tipe terendah 2017 tipe S. Pengennya sih RS tapi baru bisa yang S aja. Kalau kancingnya udah kebuka semua, tinggal ditarik aja nih. Nah, ini tampilan yang udah dibuka. Ini banyak kabel ini adalah bagian dari sensor-sensor yang menggunakan arus jalur listrik mundur. Nah, ya kelihatan kan bedanya. Ini kabel merah adalah kabel untuk kita sambungkan, karena ini yang merah ini adalah power dari lampu mundur. Kita lihat kan, ini ada sensor parkir, buzzernya, ini ada buzzernya, sensor parkir, dan itu adalah fuse-nya segala macam. Nah, itu yang akan kita ambil. Sensornya udah jerit-jerit nih karena saya nutupin sensor parkirnya. Ini kita sedang cek arus. Ini adalah ground nih, kita masuk cek ground. Ini powernya ya. Ini akan naik terus. Kita mulai sambung ya. Kita akan sambung positifnya ke sini. Ini kan soket ya, soket dari power. Kita akan masuk ke sini. Sedangkan negatifnya, groundnya, kita ambil dari sini. Positif, negatif. Jadi kita udah berhasil sambung. Sekarang kita tes. Oke. Kita coba tes mundur. Balik. Balik. Tinggal di setting. Ini masih menghadap ke atas ini karena ini atap. Oke, sekian. Simpel kan, sederhana cuma sambung kabel. Sebenarnya untuk instalasi ini, untuk yang tipe seperti ini mudah. Yang jadi agak-agak sulit, yang isunya atau PR-nya adalah cari jalur
lampu mundur. Kalau misalnya paling mudah sebenarnya bongkar lampunya terus diurut kabelnya, ikutin arahnya. Tapi tadi saya ambil cara mudahnya, saya cek sensor parkir, lalu cari kabel positifnya, terus disambung. Sedangkan negatifnya biasanya kan di daerah sekitaran tempat yang dimana ada benda atau alat tambahan di mobil yang dipasang, biasanya di situ ada ground, ada kabel ground atau disediakan soket atau semacam sekun yang bisa kita gunakan untuk groundnya atau negatifnya. Atau kalau tidak ada, bisa dengan langsung ke body atau di antara baut-baut yang ada di sekitar situ, atau body yang tidak ada catnya itu bisa digunakan. Oke, terima kasih sudah nonton video ini di channel saya. Mohon dukungannya untuk like, share, comment, and subscribe. Terima kasih.